Pak Sarif dari YBSI sudah monitor. Siap, di monitor, Pak. Suara saya terdengar jelas atau Ya, tidak, Pak? baik. Di online ada Pak Rizky Sarif dari Pak SDM dan Umum PLN apa ya? Maaf ini kalau khusus PLN NP UP Bandar Lampung ya. Kami yang hadir di sini Pak Sarif, kami informasikan bahwa ada Ibu Staf Ahli Menteri Bidang Ketahanan Pangan, Menteri KLHK, ada Pak Direktur Rehabilitasi Hutan, ada Pak Kepala Pusat Kebijakan Strategis, ada Pak Kepala Dinas Kehutanan Sulawesi Barat dan Sulawesi Selatan, dan PLN juga dari PLTA Makaru ada, dan dari KPH, terus dari IAU, dari BPDAS, JNP Rasadam, BPDAS Karama, BPKSDA. Siap untuk mendengarkan pengalaman-pengalaman yang sudah dilakukan di PLN UP Bandar Lampung dalam rangka kontribusinya kerjasama dengan petani dalam rangka untuk menurunkan sedimentasi di YBSI. Kami persilakan Pak Rizky, Pak Syarif, 30 menit. Kalau lebih juga tidak apa-apa karena jauh di Bandar Lampung, tapi kalau bisa 30 menit. Setelah itu nanti kita akan diskusi. Kami persilakan Pak. Baik, terima kasih Pak untuk kesempatannya. Juga ada dari Bandar Lampung juga Pak. Pak Damadi ya? Iya, betul, Pak Sarif, Pak. silakan Pak Sarif. Suara saya bisa didengar dengan jelas, Pak, di sana? Belum terdengar. Mohon izin, Pak. Suara saya apa terdengar Belum dengan jelas? kedengaran, Pak. Cek. Suaranya tidak terdengar jelas ya, Pak ya? Jelas. Oke. Ya. Oke, mohon izin Pak. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Ibu dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Bapak Ibu dari Direktorat Rehabilitasi Hutan tadi ya Pak ya, dari PLN NPUP DK Bakaru, dan seluruh tamu undangan sekarang lagi di Makassar semua ya Pak. Mohon izin ya Bapak Ibu, saya Rizky Syarif, saya dari PLN Nusantara Power UPDK Bandar Lampung. Jadi pada kesempatan pagi ini saya diminta untuk sharing mengenai program PES atau Payment for Environmental Services yang sudah kami laksanakan di PLTA YBSI. Jadi hari ini kebetulan saya tidak sendiri juga Pak. Saya mengajak Pak Darmadi dan Pak Cucu selaku Ketua dan Bendahara Forum Kehutanan Masyarakat ataupun KKP sekarang. Jadi KKP ini adalah pihak ketiga yang membantu kami dalam pelaksanaan program di lapangan untuk program pedas besar yang kami laksanakan di PLTA YBSI ataupun di Sungai YBSI, Pak. Saya izin share screen sedikit mengenai program kami. Apakah sudah tampil, Pak? Sudah Pak, sudah. Oke, jadi izin Bapak Ibu semua untuk sharing. Oke. Pak Darmadi udah hadir juga ya sama Pak Cuce ya. Oke, sip. Jadi izin Bapak Ibu menyampaikan terkait dengan salah satu program unggulan CSR kami, Pak, yaitu Pedas Besai.
terpeduli daerah aliran Sungai Besai sebagai langkah strategis konservasi untuk catchment area. Jadi ini gambaran singkat terkait dengan wilayah kerja kami di PLN NPO PDK Bandar Lampung, Bapak Ibu. Jadi ada beberapa pembangkit, di antaranya ada PLTD Tegi Neneng, PLTD Tarahan, PLTD Teluk Betung, PLTA Batu Tegi, dan PLTA Besai. Nah, eh, program yang kami laksanakan itu ada di PLTA Wai Besai. Lokasinya itu ada di Kabupaten Lampung Barat. Dan saat ini untuk program Pedas sendiri itu sudah dilaksanakan di tahap yang kelima, Bapak Ibu. Jadi memang dari pertama sampai yang kelima ini kami melaksanakannya di subdas yang berbeda. Oke, ini masih overview tentang Wai Besai. Jadi PLTA Wai Besai itu lokasinya kita ada di 2 kabupaten, Bapak Ibu. Jadi untuk yang powerhouse sendiri itu berlokasinya di Lampung Utara. Sementara untuk intake dam itu lokasinya ada di Lampung Barat atau di Kecamatan Sumberjaya. Nah, eh, kami melaksanakan program pedas ini di hulunya, Bapak Ibu. Jadi di lokasi sepanjang aliran reservoir kami, tapi di subdas-subdasnya itu di daerah Lampung Barat. Nah, PLTA Waibes saya sendiri ini adalah jenis PLTA run of river dengan kapasitas 2 kali 45 megawatt. Lalu mulai beroperasinya ini sejak tahun 2001 dan PLTA kami ini memanfaatkan sumber air utama dari aliran sungai Waibesai. Jadi mungkin sama seperti PLTA Bakaru yang memanfaatkan aliran utamanya itu dari Das Mamasa. Nanti mungkin eh, bisa dikasih insight juga sama teman-teman Bakaru, apakah kurang lebih lahan ataupun topografi di sana itu sama dengan kita dan apakah memang program Perdas ini bisa juga dilaksanakan di sana atau tidak gitu ya. Nah, ini untuk latar belakang pelaksanaan program. Jadi total catchment area kami, total desain luasan catchment area di PLTA Waibes sendiri itu adalah 415 km. Lalu untuk desain reservoir PLTA Waibes kita itu 1.200.000 meter kubik di sepanjang aliran Sungai Waibes itu, Bapak Ibu. Lalu yang sekarang menjadi masalah adalah total existing untuk reservoir PLTA Waibes ini sudah berkurang. Yang tadinya 1.200.000 sekarang tinggal 700.000 meter kubik. Kenapa hal ini bisa terjadi? Yaitu karena masalah utamanya itu adalah sedimentasi, Bapak Ibu. Jadi laju sedimentasi rata-rata untuk Sungai Waibesa itu adalah 167.804 meter kubik per tahun. Ini hasil penelitian tahun 2016 dan tahun 2018. Dan kemungkinan di tahun ini itu dengan pembukaan lahan yang terjadi itu tentunya pasti nanti akan meningkat gitu loh. Lalu berikutnya latar belakang. Jadi kenapa terjadi peningkatan sedimentasi di area Sungai Waibesa itu dan kenapa kami laksanakan program Perdas ini? Yang pertama karena adanya perubahan fungsi lahan hutan menjadi perkebunan kopi dan lahan pertanian menyebabkan penurunan luasan tutupan hutan yang tadinya dari 60% menjadi 12%. Lalu ada peningkatan laju sedimentasi dari desain awal sejumlah 71.000 meter kubik per tahun itu sekarang menjadi 167.804 meter kubik per tahun. Menurunnya area tampungan air di PLTA Waibesai sehingga berdampak pada menurunnya produksi energi listrik yang dihasilkan oleh PLTA Waibesai sendiri dan mengurangi kehandalan pembangkit kita juga, Bapak Ibu. Jadi karena kualitas air pada Sungai Waibesai ini menurun, itu eh, peralatan pembangkit kami pun juga ikut berdampak gitu loh. Bisa Bapak Ibu lihat di foto yang di bawah itu ada sumbatan pada oil cooler cup kami, lalu ada abrasi yang terjadi pada guide fan yang diakibatkan oleh tabrakan sedimentasi pada kandungan air sungainya, lalu menyumbat juga pada air cooler generator di peralatan pembangkit kami.
Nah, lalu juga bukan hanya pembangkit kami yang mendapatkan dampak. Jadi karena terjadinya pendangkalan sungai, maka terjadi banjir juga nih Bapak Ibu di area sekitar bantaran das. Jadi masyarakat di sekitar pun juga ikut terdampak gitu loh. Nah, ini mungkin sedikit gambaran tentang ekosistem das, Bapak Ibu ya. Jadi yang mempengaruhi ekosistem das itu sendiri memang ada manusia ataupun ipteknya, di mana isi dari ekosistem das itu sendiri ada vegetasi, ada tanah, ada sungai, eh, dan outputnya itu ada debit dan ada muatan sedimen. Nah, ini kami ambil dari apa definisi mengenai das sendiri itu dari Wirsum, eh, salah satu peneliti ahli ya. Nah, konservasi das sendiri Bapak Ibu pasti juga sudah sangat paham. Jadi konservasi itu apa dan tujuan kegiatan konservasi itu apa. Nah, jadi memang kami laksanakan konservasi das ini ataupun isi dari program ini sebenarnya memang adalah konservasi gitu Bapak Ibu. Yang mana tujuannya itu eh, untuk mengembalikan eh, fungsi lahan sesungguhnya gitu loh. Fungsi lahan sesungguhnya dan eh, kedepannya nanti bisa mengurangi sedimentasi yang masuk ke dalam aliran sungai sehingga fungsi sungai yang tadinya kurang baik pun jadi bisa menjadi lebih baik ke depannya gitu. Nah, ini untuk metode konservasi yang kami lakukan di PLTA Besai ataupun di program Pedas Besai Bapak Ibu. Jadi kami melaksanakan metode konservasi vegetatif, metode konservasi mekanis, dan planning kami nanti itu akan kami maksimalkan lagi, akan kami eh, maksimalkan lagi manfaatnya itu dengan menggabungkan dengan metode konservasi kimia. Jadi kami juga ada saat ini ada program pemberdayaan petani organik, Bapak Ibu, eh, di mana harapan kami nanti di program pedas-pedas berikutnya itu petani bisa melaksanakan pertanian kopi itu dengan metode organik sehingga yang tadinya menggunakan bahan-bahan kimia berbahaya seperti herbisida, pestisida ataupun bahan kimia lain lah yang digunakan untuk program untuk kebun kopinya itu bisa berkurang dan bisa memperbaiki kualitas unsur hara tanah yang sudah mulai jelek gitu Bapak Ibu. Nah, ini mungkin untuk tableological framework dari program kami, program Pedas. Jadi inputnya isunya memang lingkungan, latar belakangnya dari hasil studi ilmiah, stakeholder mapping, dan ini program PLN dan juga dari social mapping. Lalu prosesnya itu permasalahannya ada karena yang sudah saya jelaskan tadi ada peningkatan sedimentasi, lalu alih fungsi lahan hutan menjadi perkebunan kopi. Nah, strategik programnya kita apa? Yaitu konservasi. Lalu outputnya apa? Outputnya nanti ada di masyarakat, Pemda, dan juga untuk PLN juga. Jadi untuk masyarakat, keharapan kita nanti bisa meningkatkan produksi perkebunan kopinya hingga sampai 50%. Lalu dari Pemda bisa memenuhi program-program pembangunan daerah sesuai rencana jangka panjang pembangunan daerah. Lalu untuk PLNNP sendiri kami bisa meningkatkan produksi KWH kami. Lalu impact-nya tentunya bukan hanya untuk PLN tapi juga untuk masyarakat ke depannya. Nah, ini apa yang kami lakukan di program Pedas Bapak Ibu. Jadi ada beberapa tahapan. Yang pertama yaitu persiapan, di mana kami survei lokasi untuk penyumbang sedimen. Jadi survei lokasi ini bukan hanya berdasarkan survei biasa semata, jadi bukan hanya ditentukan oleh Pak Darmadi dan Pak Cucu selaku KKP ataupun pihak ketiga kami, tapi ini
berdasarkan dari penelitian salah satu peneliti Belanda, Bapak Ibu. Jadi di tahun 2008 kalau saya tidak salah itu ada salah satu peneliti Belanda yang namanya Bruno itu melakukan penelitian beberapa subdas penyumbang sedimentasi terbesar di area Waibesai, Bapak Ibu. Nah, di lokasi-lokasi inilah yang kami laksanakan program. Lalu berikutnya kami mapping stakeholder terkait. Jadi kami lihat siapa-siapa stakeholder yang dapat kami libatkan dalam program ini. Lalu kami laksanakan FGD atau Focus Group Discussion bersama dengan petani, kelompok tani setempat, bersama dengan stakeholder setempat, baik itu lurah, camat, atau apapun. Dan ini balik lagi difasilitasi oleh Pak Darmadi dan Pak Cucu selaku KKP ataupun FKM Sungai Besai. Lalu untuk pelaksanaannya kami melaksanakan sebelum pelaksanaan program itu kami laksanakan nota kesepahaman terlebih dahulu. Jadi tadi memang sudah dijelaskan juga sebelumnya ada MOU antara PLN dengan KKP, lalu ada MOU juga antara KKP dengan kelompok masyarakat atau kelompok tani yang akan melaksanakan program, dan satu lagi itu MOU antara PLN dengan akademisi. Jadi memang untuk program Pedas 1 dan 2 kami melibatkan akademisnya itu Universitas Lampung, Bapak Ibu, tapi untuk yang ketiga, 1, 2, 3 itu kami melibatkan Universitas Lampung, tapi untuk yang Pedas 4 dan 5 itu kami melibatkan Politeknik Negeri Lampung, Bapak Ibu. Nah, lalu di pelaksanaan ini juga ada kegiatan konservasi dan juga pemantauan air dan sedimen. Jadi kegiatan konservasi dilaksanakan oleh kelompok tani di lokasi subdas setempat. Lalu untuk pemantauan air dan sedimen ini dilaksanakan oleh kelompok tim air dan juga dari akademisi atau Polinela. Nah, setelah dilaksanakan kegiatan konservasi, apalagi yang dilaksanakan yaitu monitoring dan evaluasi. Jadi monitoring dan evaluasi ini kami lihat apakah sejauh mana keberhasilan, sejauh mana kendala yang dihadapi oleh kelompok dalam melaksanakan program Pedas ini gitu, Bapak Ibu. Dan yang terakhir, jika kelompok tani ini berhasil dalam pelaksanaan konservasinya ataupun di tahun keduanya berhasil menurunkan tingkat kandungan sedimentasi dari aliran subdasnya, maka akan kami berikan reward. Nanti akan saya paparkan di presentasi slide berikutnya, Bapak Ibu, untuk reward dan lain-lain. Nah, ini gambaran Bapak Ibu bisa dilihat untuk 10 subdas penyumbang sedimentasi terbesar di aliran Waibesai. Jadi ini yang menjadi dasar kami untuk melaksanakan program imbal jasa lingkungan ini, Bapak Ibu. Jadi berdasarkan penelitian dari Bruno Verbis tahun 2008 ini bisa dilihat bahwa ada beberapa subdas yang menjadi penyumbang sedimentasi terbesar untuk aliran Sungai Besai, Bapak Ibu. Dan itu untuk kandungan sedimentasinya sendiri bisa mencapai 8,2 sampai 13,7 miligram per hektar per year per tahun. Itu untuk yang warna warna merah tua, itu kandungan sedimentasinya sudah luar biasa parah berarti. Dan ini adalah hasil penelitian di tahun 2008, Bapak Ibu. Jadi kemungkinan besar untuk tahun-tahun yang berjalan sekarang 2023, 2024 ini otomatis pasti lebih parah dari yang sekarang gitu, dari yang sebelumnya gitu. Nah, lalu langkah keduanya tadi seperti yang saya bilang, kita ada mapping stakeholder. Jadi kita petakan siapa saja yang bisa terlibat di dalam program ini. Jadi ada masyarakat, yaitu kelompok taninya, dan biasanya ini untuk kelompok tani yang terlibat itu kurang lebih dalam setiap
masing-masing program Perdas kami itu ada 40 anggota kelompok tani, Bapak Ibu. Dan kelompok tani lah yang nanti akan melaksanakan program. Lalu ada juga dari pemerintahan, pihak pemerintahan, baik itu dinas kehutanan, baik itu dari kecamatan setempat, dari penyuluh pertanian, ataupun stakeholder lain terkait dengan pemerintahan. Lalu ada fasilitatornya sendiri yaitu dari KKP, dari Pak Darmadi dan Pak Cucu yang sudah ikut hadir juga hari ini di sini. Pak Cucu dan Pak Darmadi mungkin nanti bisa dikoreksi ya kalau saya ada salah penyampaian ya, Pak Cucu ya, benar-benar tadi ya. Lalu stakeholder berikutnya yang terlibat adalah akademisi atau perguruan tinggi, Bapak Ibu. Jadi ada dari Unila untuk Perdas 1 sampai 3 tadi. Lalu juga ada Polinela untuk yang Perdas 4 dan 5 yang saat ini sedang kami laksanakan. Lalu FGD, Bapak Ibu, atau Forum Group Discussion. Jadi setelah itu kita laksanakan FGD dengan kelompok tani ataupun kelompok masyarakat yang akan melaksanakan program. Jadi pada tahap ini kita laksanakan sosialisasi, Bapak Ibu. Kita laksanakan sosialisasi dan menjadi bahasanya itu apa aja, yaitu kita jelaskan kepada kelompok tani ini tujuan dan manfaatan program ini apa, gitu loh. Lalu periode programnya itu akan kita laksanakan selama berapa lama. Terus arahan dan jadwal kegiatannya apa aja. Kriteria penentuan keberhasilan programnya nanti apa dan bagaimana. Lalu pendanaan programnya itu kira-kira berapa dan dari siapa. Lalu penghargaan jasa lingkungannya sendiri ataupun kesuksesan untuk rewardnya nanti itu apa bentuknya. Nah, semua itu kita bahas pada saat FGD ini, Bapak Ibu. Jadi dari KKP, dari kelompok masyarakat, dari stakeholder pun kami undang biasanya pada saat pelaksanaan FGD ini. Dan ini akan menentukan nanti ke depannya pohon apa yang akan diminta oleh si kelompok, atau reward apa nanti yang akan diminta kalau seandainya mereka berhasil melaksanakan program seperti itu. Dan biasanya untuk pohon yang diminta oleh para kelompok tani ataupun kelompok yang melaksanakan program itu biasanya ada jengkol, ada alpukat, ada durian. Nah, ini tergantung kesepakatan, Bapak Ibu. Nah, ini adalah nota kesepahaman. Jadi nota kesepahaman ini seperti yang saya bilang di awal tadi, kami laksanakan antara PLN dengan KKP, lalu antara KKP dengan kelompok tani pelaksana program, dan antara PLN dengan akademisi sebagai evaluator untuk pelaksanaan program. Nah, isi dari MOU ini adalah apa saja konservasi vegetatif yang akan dilakukan oleh si kelompok tani, lalu bagaimana konservasi lahannya, luasan teras yang mereka harus buat, luasan panjang rumput yang mereka harus tanam, berapa jumlah pohon yang akan ditanam, berapa jumlah dam bronjong yang harus mereka buat di sungai. Semuanya itu masuk dalam MOU, Bapak Ibu. Lalu juga ada peralatan-peralatan apa yang akan dibantu oleh PLN ataupun yang akan didanai oleh PLN. Lalu juga berapa nilai keberhasilan yang harus mereka capai untuk mendapatkan reward, baik untuk dievaluasi di tahun pertama untuk keberhasilan konservasinya ataupun di tahun kedua untuk keberhasilan penurunan konsentrasi sedimentasinya. Itu kita cantumkan, kita lampirkan di dalam MOU ini. Nah, jadi Bapak Ibu, kalau seandainya saat kelompok tani ini berhasil melaksanakan konservasinya di atas 75%, itu kami akan berikan reward berupa kambing biasanya, Bapak Ibu. Dari Perdas 1 sampai Perdas kelima ini bantuannya kalau untuk yang keberhasilan konservasi sama. Jadi kami bantu 10 pasang ekor kambing, lalu
Kalau misalkan tidak mencapai 75% atau misalkan di bawahnya itu kami bantu 5 pasang kambing, dan kalau misalkan di bawahnya lagi kami bantu kami berikan reward itu lebih rendah lagi jumlahnya seperti itu. Dan untuk keberhasilan konsentrasi sedimen, penurunan konsentrasi sedimen juga ini akan dilakukan oleh evaluator tadi yang dari akademisi. Jadi dari Polinela ataupun dari Unila nanti akan eh, mengecek dari awal sebelum pelaksanaan program dan pada saat pelaksanaan program dan di akhir pelaksanaan program. Jadi apakah ada penurunan kandungan konsentrasi sedimen dari hulu ke hilir subdas yang kami laksanakan program pedas tadi. Nah, kalau misalkan mereka berhasil mencapai penurunan konsentrasi sedimennya mencapai 45%, maka akan kami berikan hadiah sesuai dengan kesepakatan. Jadi untuk pedas 1 dan 2, seperti yang sudah tadi dijelaskan, eh, jadi untuk pedas 1 2 itu kami berikan hadiah ataupun reward itu Picohydro, Bapak Ibu. Jadi kami berikan pembangkit listrik kapasitas kecil. Karena kenapa kami berikan Picohydro ini? Karena pada saat itu di kampung tempat pelaksanaan pedas 1 dan pedas 2 ini memang belum ada listrik pada saat itu. Nah, jadi kami berikan pembangkit listrik Picohydro ini dengan kapasitas kecil untuk membantu masyarakat dalam penerangan. Lalu untuk yang pedas 3 itu kami berikan bantuan berupa sekretariat, perbaikan sekretariat, pembuatan sekretariat. Untuk pedas 4 kemarin kami berikan dana untuk pembuatan kandang kambing peternakan bersama. Dan yang pedas 5 ini nanti akan ditentukan ke depannya gitu loh Bu. Apa aja yang kira-kira ingin diminta oleh si kelompok gitu. Nah, kalau misalkan mereka tidak mencapai persentase yang diinginkan, misalkan kurang berhasil atau di bawah dari 45%, itu ada lagi hadiah lain yang tetap kami beri reward, tapi nilainya tidak sebesar dengan reward kalau misalkan mereka mencapai penurunan konsentrasi sedimen yang tinggi gitu Bapak Ibu. Nah, bagaimana bentuk konservasi yang kami lakukan? Jadi bisa dilihat Bapak Ibu di gambar ini, kondisi sebelum konservasi itu memang topografi lahan yang ada di Lampung Barat ini karena dia pegunungan Bapak Ibu, jadi dan tadinya itu adalah hutan yang dialihfungsikan oleh masyarakat setempat menjadi kebun kopi, namun pengelolaannya itu secara sembarangan, Bapak Ibu. Jadi eh, tidak menanam dengan tetap memperhatikan aspek lingkungan, gitu loh. Jadi terjadi erosi di tanah ataupun di area lahan kebun kopi. Nah, pada saat hujan, eh, air yang mengalir dari lahan kebun tadi itu langsung membawa eh, tanah, sampah, itu langsung masuk ke area sungai, Bapak Ibu. Dan inilah yang menjadi eh, masalah ataupun menjadi sumber kenapa tingkat kandungan sedimentasi ini menjadi tinggi di sungai-sungai subdas Waibasai tadi gitu. Nah, lalu apa yang kami lakukan pada saat konservasi? Jadi yang kami lakukan adalah penanaman pohon produktif. Jadi seperti yang tadi saya bilang, biasanya masyarakatnya minta pohon petai, jengkol, durian, alpukat, atau pohon apapun yang memang pohon produktif gitu, yang nantinya pada saat pohon ini sudah tinggi bisa menghasilkan buah-buahan ataupun bisa dimanfaatkan pohonnya untuk kebutuhan masyarakat itu sendiri. Lalu apalagi yang kami lakukan yaitu pembuatan teras, lalu penanaman strip rumput. Jadi di di area lahan tersebut ditanami strip rumput, lalu pembuatan rorak ataupun lubang-lubang penyerap sedimen dan juga penyerap sampah. Nah, jadi ada sebagai filter awal gitu loh Bapak Ibu. Filter awal jika tak terjadi hujan, eh,
aliran sedimen itu nggak langsung masuk ke sungai gitu loh, tapi ditahan dulu oleh rorak, ditahan oleh strip rumput, ditahan oleh pohon produktif yang sudah ditanam. Nah, lalu di bagian sungainya sendiri, di bagian subdasnya sendiri apa yang kami lakukan yaitu kita buat dam tadi Bapak Ibu. Jadi kita buat check dam sebagai penahan sedimennya untuk yang di aliran sungainya gitu. Nah, eh, dengan konservasi yang dilakukan ini, alhamdulillahnya terbukti hasil dari evaluasi dari akademisi yang sudah dilakukan dari program PEDAS 1 sampai ke 5 itu memang memberikan efek yang baik Bapak Ibu. Jadi tingkat konsentrasi sedimennya memang menurun. Menurunnya itu bahkan lebih dari ada yang lebih dari 25%, ada yang lebih dari 45%. Jadi memang setiap pedas itu kami targetkan untuk naik terus gitu Bapak Ibu. Jadi untuk pedas satu itu targetnya itu di atas 20%, lalu di pedas 2 itu di atas 25%, pedas 3 itu di atas 45%, nah sama di pedas 4, 5 itu juga sama. Oke. Nah, lalu konservasinya, untuk kegiatan konservasinya apa aja? Ini gambarannya, Bapak Ibu, ini dokumentasinya. Jadi konservasi vegetatifnya, penanaman strip rumput tadi, lalu eh, penanaman pohon produktif. Jadi bibit pun itu dibeli oleh Pak Darmadi dan Pak Cucu ini dari masyarakat lokal gitu Bapak Ibu. Jadi kita nggak beli ke mana, eh, kita juga memberdayakan masyarakat lokal gitu. Pupuk pun juga dari masyarakat lokal setempat gitu. Nah, untuk konservasi sipil teknisnya ini yang gambaran untuk dam bronjong tadi, Bapak Ibu. Nah, lalu yang bagian konservasi lahan di bawah itu adalah bentuk rorak yang tadi saya bilang lubang penahan sedimen. Nah, lalu untuk langkah berikutnya yang pemantauan air dan sedimen bisa dilihat di sini. Jadi untuk tim airnya sendiri itu juga isinya adalah masyarakat lokal setempat, Bapak Ibu. Jadi tim air ini bertugas dilatih oleh akademisi, dilatih oleh Unila ataupun Polinela untuk bagaimana mereka cara mengambil air yang benar, mengambil airnya di bagian mana dan mana di jam berapa pada saat hujan atau pada saat kering atau eh, metode pengambilannya seperti apa itu dilatih oleh pihak Unila ataupun pihak Polinela sebagai akademisi yang kami ajak kerjasama, Bapak Ibu. Nah, lalu berikutnya monitoring dan evaluasi. Jadi setelah pelaksanaan program, setelah berapa bulan pelaksanaan, itu kami akan laksanakan monitoring dan evaluasi. Jadi kalau untuk yang keberhasilan konservasi, itu kami laksanakan monitoring dan evaluasinya itu dari PLN sendiri. Jadi kami dari bagian umum, dari PIC TJSL, dari lingkungan, dari engineering, biasanya kami akan libatkan juga dari divisi-divisi lain itu akan turun bersama ke lapangan. Kita akan cek kira-kira sejauh mana keberhasilan pelaksanaan program yang sudah dilaksanakan oleh si kelompok tani ini, gitu Bapak Ibu. Dan ini ada hitungannya sendiri. Jadi misalkan dari 1.000 pohon yang kita kasih itu kira-kira berapa yang hidup, lalu strip rumput yang sudah dibuat oleh si kelompok tani ada berapa ratus meter, lalu terasi yang sudah dibuat itu ada berapa, rorak yang sudah dibuat ada berapa jumlahnya. Nah, itu menentukan keberhasilan dari konservasinya. Lalu, nah ini untuk gambaran untuk evaluasi yang penurunan sedimennya, Bapak Ibu. Jadi ini dilaksanakan oleh Nila dan juga oleh Polinela. Jadi bisa Bapak Ibu lihat di sini untuk yang atas itu ini yang 2017 Talang Bandung Pedas 3 ya kalau nggak salah ya Pak Darmadi ya. Talang Bandung Pedas 3 ya. Nah, itu adalah di Pedas 3 di Desa Talang Bandung Bapak Ibu. Jadi penurunan sedimentasinya dari Januari sampai Desember 2015 sebesar awalnya itu 9.500 ton per tahun, lalu diukur di 2017 sampai Maret 2018 turun jadi 4.862 ton per tahun. Nah, untuk yang bawah ini dilakukan oleh Polinela, sebenarnya sama saja untuk metodenya dan memang ada penurunan Bapak Ibu
Jadi untuk laju sedimentasi di awal sebelum program itu adalah 1.538,84 ton per tahun, dan di Februari sampai Maret 2022 pada saat selesai program dilaksanakan itu penurunannya 905,20 ton per tahun. Nah, imbal jasanya apa? Ini tadi yang sudah saya jelaskan. Ini adalah foto-foto ataupun dokumentasi dari masing-masing program pedas. Jadi memang sekarang sudah tahap yang kelima kami laksanakan. Tahap kelima ini kami laksanakan di air hitam, Bapak Ibu. Nah, untuk pedas 1-2 tadi, seperti yang saya bilang itu kita kasih Pico Hydro ataupun pembangkit dengan kapasitas kecil, pembangkit listrik tenaga air dengan kapasitas kecil. Lalu untuk yang konservasinya kita kasih 10 kambing tadi Bapak Ibu. Lalu pedas 3-nya kami kasih renovasi sekretariat. Lalu untuk pedas 4 pembuatan kandang ternak kambing, dan pedas 5 ini masih didiskusikan nih, kira-kira nanti kalau seandainya mereka kelompok taninya berhasil, mereka mau minta apa gitu. Tapi yang jelas untuk nilainya itu biasanya kalau dirupiahkan itu sekitar 45 juta rupiah untuk rewardnya. Reward yang tahun kedua ya Bapak Ibu. Nah, ini mungkin gambaran kondisi before dan after Bapak Ibu. Before sebelum pelaksanaan program dan setelah kita laksanakan program pedas. Jadi memang bisa dilihat bahwa terjadi perbaikan kondisi lahan pertanian, dan tentunya ini juga berefek kepada petani itu sendiri, petani kopi itu sendiri. Jadi memang ada peningkatan produksi hasil kopi yang diternakan, terjadi perbaikan kondisi unsur hara tanah pada area lahan kritis. Nah, apa saja manfaat program pedas ini, Bapak Ibu? Yang pertama, tentunya penurunan laju sedimentasi pada daerah aliran Sungai Waibesai, lalu peningkatan produksi listrik kami di PLTA Waibesai, lalu peningkatan kehandalan peralatan pembangkit kami, dan untuk sisi petaninya, seperti yang saya tadi bilang, jadi ada peningkatan hasil perkebunan kopi hingga 50% per hektar lahan dalam 1 tahun, atau kurang lebih 200 juta kalau dirupiahkan per tahun per kelompok. Untuk pedas 3 yang tadi dilaksanakan di Talang Bandung Bapak Ibu, karena memang kemarin ada pengukuran dari Balai Pertanian saya kalau tidak salah, yang melihat berapa peningkatan hasil kebun kopi untuk di lokasi kebun kopi yang dilaksanakan program pedas. Lalu juga si kelompok tani bisa menikmati hasil reward non tunai berupa barang mikrohidro atau pikohidro untuk penerangan tadi yang merupakan reward, ataupun pembuatan sekretariat ataupun pembuatan kandang pengembangan ternak bersama. Dan tentunya petani memperoleh manfaat dari hasil ternak kambingnya yang tadi sudah kita berikan juga sebagai reward keberhasilan konservasi, lalu menikmati hasil dari tanaman pelindungnya. Jadi buah-buahan itu yang, karena pedas ini sudah kami laksanakan dari tahun 2009 Bapak Ibu, jadi pedas 1 itu sebagai informasi kami laksanakan di tahun 2009, pedas 2 itu 2012 kalau tidak salah, dan pedas 3 2015, dan berikutnya itu otomatis pohon-pohon yang tadinya kecil, tadinya bibit, itu sekarang sudah mulai besar dan sudah mulai menghasilkan buah-buahan gitu Bapak Ibu, dan sudah bisa dimanfaatkan oleh si kelompok tani tadi. Lalu juga ada ada yang memanfaatkan hasil dari penjualan pasir. Nah, jadi ini di pedas 2 ya Pak Darmadi ya kalau tidak salah ya, yang memanfaatkan pasir ya. Jadi ada di pedas 2 Bapak Ibu itu kandungan sedimentasinya banyaknya pasir gitu, bukan lumpur. Nah, ini dimanfaatkan. Jadi sedimentasi yang tadi ditangkap oleh dam Bronjong itu diambil oleh kelompok taninya lalu dijual, dimanfaatkan juga untuk menambah keekonomian mereka tentunya. Nah, lalu pasti kegiatan organisasi kemasyarakatan yang tadinya pasif sekarang menjadi lebih aktif gitu Bapak Ibu, lebih erat kebersamaannya. Dan tentu ini berperan serta dalam mendukung SDGs ataupun TPB dan mengurangi dampak dari global warming.
Nah, untuk penghargaan-penghargaan program Pedas ini ada beberapa penghargaan yang sudah diraih oleh program Pedas Bapak Ibu. Jadi ada Indonesia Green Award untuk penyelamatan sumber daya air, itu kami dapat di tahun 2015, lalu kami juga ikut di Seminar Nasional Bendungan Besar 2013, lalu kami dapat ICA waktu itu Indonesian CSR Award kategori Platinum di tahun 2017. Kami juga pernah sharing session with World Bank di tahun 2014. Lalu Sindo Media Award apresiasi CSR terbaik untuk kategori lingkungan. Pernah juga dapat Duta Peduli Sungai Sumatera, lalu ISDA atau Indonesian Sustainable Development Goals Award tahun 2018, dan untuk di PLN sendiri kami juga pernah dapat CSR terbaik PLN pada saat itu tahun 2014. Dan tahun ini eh, kami juga ikutkan untuk yang internasional, jadi ada ASEAN Renewable Energy Award. Jadi ini adalah penghargaan untuk eh, pembangkit-pembangkit satu Asia Tenggara, Bapak Ibu. Jadi datap ini masih kami tunggu pengumumannya, semoga bisa kami dapatkan juga penghargaan ini gitu. Mohon doanya Bapak Ibu. Nah, kesimpulannya apa Bapak Ibu? Jadi Pedas Besar ini dapat dijadikan salah satu program strategis konservasi untuk catchment area, dan mungkin nanti bisa diimplementasikan di Das Mamasa untuk teman-teman Bakaru. Tapi mungkin topografinya berbeda gitu ya Bapak Ibu. Mungkin di Mamasa, mungkin di Besai petaninya petani kopi. Nah, kami nggak tahu kalau yang di Das Mamasa ini lebih banyak petani apa gitu kan. Dan apakah areanya tak sama yang tadinya hutan dialihfungsikan menjadi kebun juga atau tidak gitu. Lalu Pedas Besar ini berhasil berkontribusi menurunkan laju sedimentasi di beberapa subdasnya Besai. Lalu Pedas Besar ikut memberikan dampak positif pada perusahaan, masyarakat, dan lingkungan sesuai prinsip environmental, social, and governance. Dan Pedas Besar sendiri telah dilakukan sejak tahun 2009 mendukung tercapainya TBB atau SDGs, Bapak Ibu. Mungkin itu saja Bapak Ibu Direktorat Rehabilitasi Hutan ataupun dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang di Makassar. Atau mungkin ada tambahan dari Pak Darmadi atau Pak Cucu selaku fasilitator kami yang melaksanakan program di lapangan. Gimana Pak Cucu, Pak Darmadi, cukup? Oke, mungkin itu saja Bapak Ibu. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan gitu ya Bu ya. Kurang lebih mungkin seperti itu ya Bu. Jadi izin kami menjawab, untuk program Pedas ini juga sebenarnya sudah kami melaksanakan studi SROI-nya Bu. Jadi ada studi Social Return on Investment yang dilaksanakan juga oleh salah satu akademisi di Lampung. Waktu itu kita mendapatkan studinya itu dari Politeknik Negeri Lampung juga. Jadi kalau untuk nilai SROI yang didapatkan itu waktu itu Rp7, Bu. Jadi istilahnya Rp1 yang kami keluarkan kembali ke kami itu berapa rupiah gitu ya. Nanti mungkin bisa dikoreksi gitu ya Bu. Nah, hasil SROI-nya segitu, dan waktu itu untuk IKM-nya 85 atau sangat memuaskan gitu. Nah, ini yang dari studi untuk SROI. Nah, mungkin nanti perlu ada pembanding juga mungkin dari pihak lain untuk mengukur seberapa besar yang kembali ke perusahaan. Nah, lalu juga kami pernah membuat sistematika sendiri, Bu, tapi mungkin kalau untuk yang ini sifatnya mungkin lebih ke klaim gitu ya, Bu ya. Jadi kami pernah membuat sistematika sendiri untuk menghitung kira-kira dari pelaksanaan program PES yang dilaksanakan di Pedas Besar ini kami mendapatkan saving berapa gitu, Bu. Nah, itu kalau kami lihat dengan adanya konservasi yang kami lakukan, terus dengan
penormalan reservoir yang terjadi setelah kami laksanakan konservasi yang tadinya eh, volume reservoir kami itu hanya 700.000 menurun menjadi 700.000 meter kubik. Kalau kami laksanakan program ini itu eh, kondisi reservoirnya balik jadi 1.200.000 meter kubik, itu kami hitung-hitung dengan total waktu operasi beban puncak kami, lalu total daya kami dalam waktu 24 jam dikalikan dengan 90 megawatt daya terpasang kami dan daya mampu kami, itu total saving kami bisa sampai 500 juta, Bu. 500 juta dalam satu hari operasi, dalam 24 jam operasi. Nah, ini mungkin bisa jadi gambaran Bapak Ibu untuk nilai valuasi monetasi lah gitu ya, valuasi monetasi yang kembali ke perusahaan kami, ke PLN Nusantara Power. Seperti itu, Bu. Lalu pertanyaan yang kedua terkait dengan berapa tahun eh, sosialisasi sampai dengan pelaksanaan program. Seperti itu ya, Bapak. Tadi yang pertanyaan kedua ya, Pak. Mohon Ya, dikoreksi ya ya, Pak kalau misalkan memang salah ya Pak. ya. Jadi memang untuk pelaksanaan program PEDA sendiri, saya izin share screen lagi ya Bapak Ibu. Sebentar. Oke, apakah bisa dilihat diterima jelas di sana Bapak Ibu? Sudah. Oke. Jadi untuk program PEDA sendiri itu kami laksanakan sejak tahun 2009 Bapak Ibu, di mana ini dilaksanakannya tadi di beda-beda subdas gitu ya. Nah, Bapak Ibu bisa dilihat di gambar yang saya tampilkan ini, untuk yang hijau, garis hijau ini adalah area reservoir ataupun area sungai utama dari Sungai Waibesai. Nah, berdasarkan apa namanya, berdasarkan penelitian yang dilakukan tadi oleh peneliti Belanda tadi, eh, penyumbang sedimentasi yang terbesar itu ada di subdas-subdas yang biru-biru, Bapak Ibu. Nah, ini jadi kami laksanakan pada satu itu bisa dilihat di yang poin 5 itu di Desa Buluh Kapur, itu nama subdasnya Subdas Wairingkih. Lalu untuk pedas duanya itu kami laksanakan di poin 4 yang di nomor 4 Bapak Ibu ya. Itu di Subdas Wailirikan di Desa Talang Anyar dari tahun 2012 sampai 2014. Lalu pedas tiganya di Desa Talang Bandung itu yang di Subdas Waipetai Bapak Ibu. Lalu pedas empatnya itu di Desa Karangagung atau di Subdas Waicengkaan. Eh, Lalu pedas 5 sendiri yang sekarang sedang berjalan itu di Desa Sumber Alam di Subdas Waihitam. Subdas Waihitam. Nah, ini kalau Bapak Ibu lihat pelaksanaan program ini rata-rata 2 sampai 3 tahun gitu Bapak Ibu. Jadi memang seperti yang sudah saya jelaskan tadi, tahap awalnya itu kami sudah lakukan, kami berdasarkan penelitian tadi gitu loh. Nah, kami tinggal datang ke lokasi, lalu dibantu oleh tentunya oleh KKP tadi Pak Darmadi dan Pak Cucu yang sudah hadir juga di sini. Lalu nanti Pak Darmadi dan Pak Cucu ini akan melihat kondisi sosial ekonomi di sana seperti apa, apakah masyarakatnya bisa diajak kerjasama atau tidak, lalu bagaimana bentangan bentangan lahannya yang berada di sisi-sisi sungainya, apakah kritis, mana saja yang bisa, lahan-lahan kritis yang bisa dilaksanakan program konservasinya. Nah, itu waktunya itu kurang lebih bisa 6 bulan Bapak Ibu. Jadi dari pelaksanaan pra-awal itu teman-teman KKP ini tidak langsung melaksanakan program gitu loh. Jadi awalnya itu ada identifikasi lapangan dulu, lalu ada analisa dulu di lapangan terkait dengan kondisi lahan, kondisi geografis lahan, kondisi sosial ekonomi masyarakatnya. Nah, lalu nanti di tahun berikutnya itu baru akan dilaksanakan programnya gitu. Setelah dilaksanakan FGD dulu tentunya. Jadi dilaksanakan program selama 1 tahun. Nah, lalu di akhir tahun nanti baru bisa dilihat untuk keberhasilan konservasinya, dan di tahun berikutnya baru bisa dinilai untuk penurunan sedimentasinya. Nah, eh, seperti itu mungkin Bapak Ibu. Pak Darmadi, Pak Cucu ada tambahan untuk yang pertanyaan kedua ini atau cukup Pak Darmadi, Pak Cucu?
Ada mau tambahan sedikit mungkin? Ada. Boleh, boleh. Silakan Pak Dar. Pak Jadi, Cucu. baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terdengar cukup jelas ya suara saya? Mas Pak. Oke. Baik, untuk menambah pertanyaan jawaban Pak Sari barusan bahwa waktu yang diperlukan itu kalau dari awal itu total 3 tahun terhitung mulai dari observasi sampai dengan finish di tahun ketiga. Jadi tahun pertama itu khusus kita observasi, survei dan identifikasi. Gitu. Jadi nah tahun kedua dan ketiga itu baru kegiatan yang ke lapangan seperti itu. Jadi kalau waktu totalnya 3 tahun, 1 tahun khusus untuk persiapan, tahun kedua dan ketiga itu untuk pelaksanaan. Saya kira itu sebagai tambahan. Ini satu lagi nih, ada pertanyaan tadi bagaimana cara mengukur keberhasilan teras tadi ya Pak ya? Nah jadi untuk mengukur keberhasilan teras, kita kan ada semacam monitoring dan evaluasi tahap awal. Itu dilaksanakan di tahun pertama kegiatan. Jadi 1 tahun kita setelah melaksanakan kegiatan itu dievaluasi. Jadi dengan cara ya tadi membandingkan rencana dengan yang sudah dilaksanakan. Artinya kita ukur satu persatu dalam hal sesuai tidak dengan rencana awal tentang volume atau jumlah teras yang kita buat seperti itu. Jadi mengukurnya biasa saja dengan kita menarik meteran, tinggal kita membandingkan dengan rencana yang sudah disusun sebelumnya. Seperti itu saya kira sebagai tambahan. Mungkin Pak Jo ada tambahan? Ya, demikian dulu sementara. Oke, terima kasih Pak Cucu Badar. Jadi Bapak Ibu kurang lebih gambarannya seperti itu. Oh ya, juga tadi ada pertanyaan terkait dengan berapa hektar lahan ya Pak. Jadi untuk pedas ini biasanya kami mengikuti geografis dari masing-masing program gitu. Jadi seperti yang sudah saya jelaskan, pedas 1 itu di di desa Buluh Kapur misalkan. Nah, itu ada berapa hektar lahan yang bisa kami garap gitu, Pak, istilahnya. Nah, tapi rata-ratanya itu kurang lebih 40 sampai 50 hektar lahan, Pak. Dengan panjang sungai utamanya itu kurang lebih 20 kilometer dan biasanya itu melewati beberapa 1, 2 sampai 5 kecamatan. Seperti itu Bapak Ibu, mungkin kalau ada yang terlewat bisa disampaikan terkait dengan pertanyaan Bapak Ibu tadi. Atau mungkin ada yang belum jelas juga boleh kami persilakan. Mungkin itu Pak. Ya Pak Sari, ya tadi Ibu menanyakan itu kesepakatan itu dalam bentuk prosedur itu seperti apa Pak? Sudah ada yang disepakati antara PLN dengan kelompok tani, kelompok masyarakat dengan PLN dengan Unipa begitu misalnya. Bagaimana standar-standar yang dipakai ya? Kira-kira yang bisa berlaku. Siapa tahu nanti kita juga bisa pelajari tempat kita di sini. Oke. Ini terkait dengan kesepakatan bersama gitu ya Pak ya? Cek. Ya. Iya. Oke, jadi seperti yang saya sudah sampaikan tadi Pak, jadi kita buat kesepakatan bersamanya itu jadi ada 3 MOU Pak. Yang pertama yaitu antara PLN dengan KKP yang Pak Darmadi dan Pak Cucu ini sebagai pihak ketiga yang menjadi narasumber, bisa menjadi penunjuk lah gitu bagaimana melaksanakan program konservasinya lah gitu ya. Lalu ada antara PLN dengan akademisi yaitu dengan Poninela ataupun Unila tadi Pak yang sebagai evaluator untuk melihat
kandungan sedimentasi yang ada di sungainya. Lalu yang ketiga itu ada antara KKP dan juga antara KKP dan kelompok tani pelaksana program gitu Pak. Nah, isi diketahui oleh PLN tentunya ya. Dan isi dari MOU-nya sendiri itu eh, ada rincinya tuh ya ada jumlah bantuannya berapa, lalu jumlah eh, imbal jasanya apa, seperti itu Pak. Lalu eh, kira-kira berapa nanti reward yang akan diberikan, berapa jumlah pohon yang mereka harus tanam, seperti itu Pak. Baik. Izin Pak menjawab untuk pertanyaan dari Pak Ajis tadi ya Pak ya, terkait dengan jangka waktu reward. Jadi memang untuk reward Pak, itu kami serahkan hanya 2 kali tadi ya Pak, untuk per masing-masing program. Jadi untuk pedas 1 2 kali, pedas 2 2 kali juga gitu. Jadi yang pertama tadi untuk keberhasilan konservasinya, lalu yang kedua untuk reward keberhasilan penurunan sedimentasinya, gitu Pak. Nah, namun eh, ini nggak kami lepas secara begitu saja gitu loh Pak. Jadi memang setelah kami berikan reward, setelah program di satu subdas tadi selesai, itu tetap kami laksanakan evaluasi. Biasanya setiap eh, tahun atau setiap semester itu kami akan datang ke lokasi kembali untuk melihat kira-kira eh, masih tetap tetap memberikan efek baik nggak nih dari program ini gitu loh. Selain dari hasil evaluasi yang sudah dilaksanakan sebelumnya, eh, kami lihat terus setiap tahun. Jadi dari yang pedas 2 3 4 itu kami datangin terus tuh Pak. Nggak kami tinggal gitu loh. Eh, lalu apakah diberikan lagi pada saat kunjungan berikutnya? Enggak Pak. Jadi memang sudah kami lepas karena kami anggap reward yang sudah kami berikan ataupun program yang sudah berjalan pada saat pelaksanaan program itu sendiri itu sudah memberikan dampak baik gitu loh ke masyarakat itu sendiri. Jadi mereka sudah mendapatkan dampak positifnya tadi, peningkatan produksi kopinya sudah meningkat, terus mereka juga bisa memanfaatkan buah-buahan yang tadi sudah ditanam dan akhirnya mendapatkan berkembang, tumbuh dan berbuah banyak gitu loh. Lalu juga pasir yang menjadi sedimentasi sudah mereka manfaatkan juga. Jadi ini tidak kami beri reward lagi gitu loh Pak. Jadi reward hanya di awal eh, sorry, di akhir program pada saat setelah kami laksanakan monitoring dan evaluasi awal gitu. Nah, lalu terkait dengan setelah program Payment Environmental Service ini berjalan, apakah ada pergub dari provinsi ataupun dari kabupaten sendiri? Ini kami kurang paham kalau untuk peraturan gubernur ataupun peraturan daerahnya, perdanya gitu ya Pak. Tapi yang jelas setelah pelaksanaan program ini, kalau untuk yang baru-baru ini eh, hubungan kami dengan stakeholder, terutama dengan Bupati Kabupaten Lampung Barat, itu terkait dengan konservasi alhamdulillah berjalan baik Pak. Hal ini dibuktikan dengan tahun kemarin di tahun 2023 itu Bupati Lampung Barat itu kalau tidak salah waktu itu juga dari Bakaru juga ikut deh, kalau saya tidak salah ya. Itu 2023 itu kemarin Bupati Lampung Barat itu menjadi salah satu narasumber untuk acara kami Pak, acara Nusantara Connect, dan di situ pun kita melakukan kerjasama menandatangani sebuah MOU terkait dengan konservasi wilayah DAS yang ada di Lampung Barat gitu Pak. Jadi ada keterikatan antara PLNNP dan juga Kabupaten Lampung Barat sendiri untuk bersama-sama bekerja sama terkait dengan mensukseskan Lampung Barat menjadi kabupaten konservasi gitu Pak. Nah, lalu eh sorry, untuk aturan lain, jadi Pedas Besai sendiri itu pernah dikunjungi oleh Pak Imam Prasojo Pak, waktu itu staf ahli Menteri Lingkungan Hidup juga. Dan juga
saya lupa Ibu Susi atau ya kalau tidak salah namanya, untuk menjadi salah satu rujukan eh, untuk pembuatan aturan terkait dengan payment for environmental services atau imbal jasa. Itu di tahun 2023 juga waktu itu, Pak. Jadi waktu itu kalau tidak salah dari KLH ingin membuat sebuah dokumenter kalau tidak salah. Mungkin nanti Ibu staf ahli kementerian bisa mengkonfirmasi juga. Nah, ini salah satu rujukannya, salah satu yang di take untuk diambil, untuk dilihat, dipelajari programnya itu adalah di Pedas Besai gitu. Saya mungkin bisa tunjukkan sedikit kalau boleh, Pak. Saya share video, boleh, Pak? Masih ada waktu sedikit. Berapa menit Pak? Berapa menit Pak? Em, ini kurang lebih, sebentar saya cek. Untuk videonya itu sebentar ya, Pak. Oke, gua 1 menit, Pak. 2 menit, Pak, untuk videonya. Oh iya, silakan Pak, silakan. Oke, izin ya, Pak ya. Mungkin biar biasa jadi gambaran terkait dengan aturan-aturan lah gitu ya, yang nanti dikeluarkan oleh stakeholder terkait setelah kunjungan ke Bedas gitu ya, Pak. Oke, bisa tampil ya, Pak. Apakah tampil, Pak? Tapi Pak, ya. Terlihat, terlihat. Tidak ada suara. Suaranya Pak. Gimana, Pak? Suaranya belum keluar. Suaranya nggak keluar ya? Oke. Bagus. Suaranya belum keluar Pak ya. Mungkin nanti di-share saja videonya Pak ya, supaya kami bisa putar juga di sini Pak. Baik. Oke, mungkin tidak terdengar ya, Pak ya, suaranya ya tadi ya. Iya Pak, ya Pak. Oh iya, Ya, mungkin kurang lebih gambarannya, saya ingin lebih menggambarkan saja sih, Pak. Kalau memang Pedas Besar ini sudah beberapa kali dikunjungi oleh stakeholder, baik setempat ataupun dari luar, dari KLHK sendiri. Dan kalau untuk aturan terkait dengan Pergub ataupun terkait dengan PSJ sendiri, mungkin yang bisa menjawab langsung dari gubernur ataupun dari kabupaten sendiri gitu ya, Pak ya. Seperti itu, Pak. Tadi ada pertanyaan, oh ya, satu lagi ya tadi ya, Pak ya, terkait dengan kalau seandainya tidak berhasil gitu ya, Pak ya. Kalau seandainya tidak berhasil, masyarakatnya tidak berhasil melaksanakan program konservasinya, apa sanksinya gitu ya, Pak. Jadi memang itulah fungsi dari MOU tadi, Pak. Jadi MD MOU itu kita mengikat eh, semua pihak gitu loh untuk melaksanakan
kewajiban dan tentunya menerima hak sesuai apa yang sudah disepakati gitu Pak. Jadi kalau misalkan memang si kelompok tadi tidak berhasil melaksanakan program ataupun gagal dalam pelaksanaan programnya, tentunya untuk imbal jasanya tidak akan kami berikan seperti itu Pak. Dan kalau misalkan memang ini alhamdulillahnya belum pernah terjadi ya Pak ya. Dari Pedas 1 sampai Pedas 5 itu alhamdulillahnya semua masyarakatnya komitmen untuk melaksanakan program sesuai dengan kesepakatan yang sudah disepakati dengan MOU yang sudah ditandatangani bersama. Jadi alhamdulillah semuanya mendapatkan manfaat dari program ini gitu loh. Baik itu perusahaan kami sendiri ataupun dari masyarakat yang melaksanakan. Nah, seperti itu.